Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PBL Akmen 2 yang berjudulkan dengan pengimplementasian metode balance score pada perusahaan PT FKS Food Sejahtera Tbk. Yang beranggotakan kelompok yaitu saya sendiri, Gadis Sagita Amalia dengan NIM 41200156, Erbina Agustika BR Purba dengan NIM 4120011041, dan Yolanda Nurrahmayeni dengan NIM 4120011046. Latar belakang. Saat ini perkembangan di bidang teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, mengharuskan segala hal dapat berjalan dengan cepat dan tepat, terutama dalam hal perekonomian. Segala sesuatunya harus mengikuti perubahan yang terjadi. Akibatnya, adanya perubahan tersebut menciptakan suatu persaingan. Dengan adanya pernyataan di atas, maka dalam perusahaan diperlukan adanya alat untuk mengukur kinerja perusahaan yang dinamakan dengan balance score. Sistem ini digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipat gandakan kinerja keuangan. Balance score memiliki keistimewaan karena mengukur kinerja perusahaan baik sisi keuangan maupun non-keuangan, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Oleh karena itu, balance score dianggap lebih sesuai dengan iklim usaha saat ini. Sejarah perusahaan. PT FKS Food Sejahtera Tbk merupakan perusahaan fast moving consumer good yang memproduksi makanan ringan, makanan manis, dan makanan dasar. Berawal usaha mie kering, cap ayam 2 telur, sehingga resmi melantai di bursa sejak 1997 dengan kode saham AISA, dan kini sebagai bagian dari FKS Group. PT FKS Food Sejahtera Tbk terus berusaha menyediakan makanan yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau. Visi dan misi perusahaan tersebut ialah visinya yaitu menjembatani potensi menuju kesuksesan. Misinya adalah kami mengembangkan dan mengatur kombinasi terpercaya dari orang-orang, infrastruktur, dan proses di seluruh rantai nilai atas nama mitra dan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Yolanda Nurrahmayeni. Terima kasih kepada rekan saya, Gadis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan bagaimana indikator KPI di PT FKS Food Sejahtera Tbk. Nah, dalam memastikan peningkatan produktivitas kinerja sumber daya manusia di PT FKS Food Sejahtera Tbk, digunakan sistem penilaian kinerja karyawan, yaitu KPI atau disebut pula Key Performance Indicator, yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, semester KPI tersebut akan ditinjau kembali untuk direvisi jika diperlukan, karena hasil penilaian kinerja karyawan akan mempengaruhi remunerasi yang akan diterima di tahun berikutnya. Selanjutnya, strategi perusahaan di PT FKS Food Sejahtera Tbk. Nah, berikut fokus strategi pemasaran PT FKS Food Sejahtera Tbk. Yang pertama, meningkatkan brand awareness dengan cara membuat iklan TV yang menarik dan juga disertai promo-promo guna menarik konsumen. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan yang sejalan dengan program serta meningkatkan ketersediaan produk, di mana hal ini dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan para konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas evaluasi indikator kinerja KPI di PT FKS Food Sejahtera Tbk. Nah, yang pertama itu ada perspektif keuangan. Seperti yang dapat kita lihat bersama di tabel pada tahun 2021, gross profit margin PT FKS Food Sejahtera Tbk mengalami penurunan sebesar 2,3% dari tahun sebelumnya, yang menyebabkan
membuat kegiatan operasional perusahaan menjadi kurang efisien. Selanjutnya yang kedua ada perspektif pelanggan. Nah, untuk memastikan bahwa produk dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia, PT FKS Food Sejahtera Tbk berupaya keras untuk memperluas jaringan distribusinya. PT FKS Food Sejahtera Tbk juga berkomitmen menghasilkan produk pangan yang halal, aman, dan dengan jaminan mutu terbaik. Secara konsisten, sepanjang tahun 2021, PT FKS Food Sejahtera berhasil mempertahankan kinerja usaha di berbagai bidang, baik itu kualitas produk, peningkatan kapasitas produksi, penetrasi pasar, maupun di kinerja keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Nah, pada tahun 2021 beberapa fokus strategi pemasaran di PT FKS Food Sejahtera Tbk ini yaitu antara lain yang pertama meningkatkan brand awareness, lalu meningkatkan ketersediaan dan pengembangan produk baru. Selanjutnya yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana untuk hal ini PT FKS Food Sejahtera Tbk memiliki program bernama Gugus Kendali Mutu atau GKM yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia, yang mana hal ini memberikan manfaat lebih umumnya bagi perseroan dan karyawan. Nah, hal ini dilakukan agar kemampuan sumber daya manusia dalam menemukan dan memecahkan masalahnya dapat meningkat dengan baik dan memiliki kreativitasnya sendiri. Baiklah, berikut yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Erbina Agustina Purba, dipersilahkan. Rekomendasi indikator kinerja yang baru, yang pertama di perspektif finansial. Objektifnya yang pertama meningkatkan return, kedua memperluas bauran pendapatan, serta meningkatkan cost efektif dengan target 10-30% per tahun. Yang kedua ada perspektif customer. Usulan KPI yang diberikan adalah satu, membangun customer loyalty, yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada perspektif internal proses. Usulan KPI yang diberikan adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua mengembangkan produk yang lebih inovatif lagi di PT FKS Food. Selanjutnya ada di learning, perspektif learning and growth, dimulai dengan objek peningkatan karyawan, yang mana agar karyawan lebih mahir dalam memproduksi produk yang dibutuhkan dan lebih lagi dalam memberikan nilai tambah kepada karyawan berupa bonus atau penilaian yang baik agar mendapatkan reward. Selanjutnya yang itu kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di PT FKS Food Sejahtera Tbk melalui metode kualitatif dan observasi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, PT FKS Food Sejahtera Tbk telah melaksanakan pengukuran kinerja perusahaannya untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Yang kedua, perusahaan telah menerapkan metode balance scorecard dalam pengukuran kinerja perusahaannya. Karena metode balance scorecard memberikan suatu framework, yaitu suatu bahan untuk mengkomunikasikan misi dan strategi, kemudian menginformasikan kepada seluruh pegawai tentang apa yang menjadi penentu sukses saat ini dan masa yang akan datang. Dan juga balance scorecard diharapkan dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja perusahaan. Yang ketiga, pengaruh penerapan balance scorecard terhadap sistem pengukuran kinerja yang memadai pada perusahaan PT FKS Food Sejahtera Tbk sudah termasuk ke dalam kategori cukup baik. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan balance scorecard terhadap keefektifan sistem pengukuran kinerja. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.